Halo semua, balik lagi bersama aku, Ralph. Dan hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani sama Justin. Oke, jadi hari ini kita ada di Westfield Riccarton. Dan hari ini kita akan bahas tentang living cost di New Zealand. Living cost di New Zealand ini kita akan bahas based on Christchurch karena kita sekarang di Christchurch. Lalu nanti ada 3 hal yang kita mau bahas di sini. Kita akan bahas tentang grocery karena kita mau ke Pak'nSave sekarang untuk melihat harga-harga grocery rata-rata seberapa. Lalu ada transport. Transport ini kita akan bahas mengenai bus hari ini. Lalu juga ketiga adalah rent. Rent kita akan bahas, mungkin ada 3 metode rent, yaitu adalah homestay, lalu university dorm, lalu juga flatting. Oke? Mari kita masuk ke Pak'nSave sekarang. Yuk. Oke semua, jadi di Pak'nSave itu ada section-sectionnya seperti ini. Jadi tulisannya misalnya breakfast, lalu di situ ada lunch and roll, ada toilet wraps dan lain-lain. Nah di sini kita akan ngasih tahu kalian kira-kira harganya berapa sih di Pak'nSave untuk kebutuhan sehari-hari. Sereal yang ukuran besar seperti ini itu sekitar $10. Kalau roti sekitar segini itu sekitar $2. Kalau susu seperti ini itu sekitar $3,5. Kalau telur yang ini Sekitar $8. lalu untuk 1 kilo beras, Sekitar $3. lalu untuk apel 1 kilo range sekitar $3-6. Dan untuk ayam pentung itu per kilonya sekitar $8. Lalu Indomie 5 pack itu $5. Oke, jadi tadi adalah Pak'nSave ya. Pak'nSave itu adalah tempat-tempat buat belanja grocery untuk bahan-bahan umum ya sebenarnya. Yes. Tapi ada beberapa hal seperti kayak Asian Mart, bahan-bahan kayak rempah-rempah atau snack-snack Asia gitu yang nggak ada di Pak'nSave itu. Jadinya gara-gara itu kita sekarang lagi on the way ke Asian Mart, namanya Costco. Di situ akan kita kasih lihat harga-harga kalau kalian mau jajanan-jajanan yang Asia begitu. Tapi kalau untuk toko Asia ya, itu banyak sekali opsinya, banyak sekali pilihannya, banyak sekali versinya. Jadi harga pasti akan beda-beda ya. Jadi nggak ada standar kayak Pak'nSave gitu kan. Ini akan sedikit berbeda, jadi just keep that in mind. Iya, betul. Oke, sampai ketemu di sana, Costco. Oke, jadi kita ada di Costco. Di Costco ini adalah tempat sebenarnya agak Korea ya. Korea tapi ya tetap Asia lah, kayak banyak banget produk Indo juga sih sebenarnya. Oh betul. Oke, mari kita lihat ya. Ini satu produk Indo yang aku lihat. Oke, ini ada satu. Wah, ini juga Yantar. ini si antar top tuh. Oke, di sini juga ada apa, Tin? Ada kecap-kecap kayak kecap ABC. Ada kecap ABC. Terus di sini juga ada sambel-sambel. Terus di sini juga ada micin buat orang-orang yang suka micin. Lalu juga ada bumbu rendang. Indofood. Iya, sorry. Indofood. Ada rendang, rawon, opor dan lain-lain. Jadi sebenarnya di sini ada banyak ya. Banyak banget. Jadinya kalau mau ke Asian Mart itu ada banyak banget pilihannya. Betul. Lalu ada satu hal yang paling anak muda suka, Indomie. Indomie, banyak lagi pilihannya. Ada rendang, kari ayam dan lain-lain. Ini biasanya nggak ada sih. Ada, ini kaget loh ada di sini sebenarnya. Ini hoki ini sebenarnya ada di sini. Iya, Kayak jadi- tadi di Pak'nSave cuma ada mie goreng doang. Betul, jadi langsung belilah. Iya, mantap. Mantap kan ya. Oke, jadi kita tadi udah dari Pak'nSave. Pak'nSave itu sebenarnya adalah satu tempat grocery yang paling murah dari 3. Jadi ada Pak'nSave, ada Countdown yang sekarang namanya udah ganti jadi Woolworths. Lalu yang ketiga adalah New World. Dan Pak'nSave ini sebenarnya yang paling murah, salah satu yang paling murah. Jadi kalau kalian belanja di tempat lainnya biasanya lebih mahal, cuman ada juga yang lebih murah. Selain itu juga tadi kita udah pergi ke Costco, itu adalah Asian Mart. Asian Mart itu nggak cuma Costco ya, ada tempat lain
Jadinya kalau untuk cari kebutuhan-kebutuhan Asia seperti kayak mungkin rempah-rempah atau juga mungkin makanan-makanan yang tidak ada di Pack and Save dan 3 tempat lainnya, itu ada baiknya ke Asian Mart. Dan harganya itu lumayan vary sih sebenarnya, tergantung kalian mau produk apa dan lain-lain. Jadi untuk itu mungkin kita nggak bahas yang lebih detail. Cuman untuk kebutuhan sehari-hari, untuk groceries, tadi kita udah lihat seperti susu harga $3,5, ayam pentung harganya sekitar $7,5 per kilo, dan beras, telur, Indomie, dan banyak hal lainnya. Itu aku sendiri setelah membeli barang-barang itu, aku biasanya jatuh-jatuhnya per minggu itu sekitar keluar $75 per minggu. Kalau kamu kira-kira berapa Tin menurutmu? Kalau aku sih biasanya aku keluar sekitar $50 per minggu ya buat groceries, tapi aku itu lebih suka banyak makan di luar. Jadi aku banyak ada kuota duit buat makan di luar, lebih banyak buat aku gitu sih. Kalau makan di luar itu juga ada pengeluaran. Makan di luar itu kalau seperti take away seperti yang Justin bilang tadi, itu bisa jatuhnya lebih murah. Cuman pada umumnya kalau di restoran itu mungkin sekitar $25 satu kali meal, satu makan. Jadinya kalau dibilang paling efisien harga sebenarnya emang masak sendiri. Cuman kalau emang pasti kan ada pengeluaran makan di luar kan, betul, ya. Kalau ada makan di luar pas itu average sekitar $25. Kalau dibilang ada yang murah nggak? Ada yang di bawah $20, ada yang di atas $25. Cuma sekitar average itu $25 sekali makan. Tapi kalau seperti yang lu bilang, kalau take away itu kira-kira berapa ya? Ya kalau misalnya kita beli take away yang lauknya doang sih, satu box itu kita dapat sekitar $15 dan itu bisa buat 2, 3, 4 kali makan kadang-kadang. Jadi sebenarnya cukup banget sih kalau misalnya kita beli take away doang gitu sebenarnya, Bang. Nah, oke. Jadinya sebenarnya ada juga opsi itu sih. Kalau mau beli lauknya doang itu mungkin bisa lebih murah juga. Dan di sini juga porsinya gede ya. Gede. Makanya bisa sekitar 3 sampai 4 kali makan bahkan. Kecuali kalian makannya banyak ya, dari cerita. Iya. Ya porsi orang-orang beda-beda. Betul. Oke, jadi tadi kita udah bahas grocery, lalu juga makan luar itu sekitar $75 untuk grocery seminggu, dan makan luar sekitar $25 sekali makan. Ya, anggap kita makan keluar satu kali ya. Ya. Jadinya mungkin $100 satu minggu. Betul. Lalu juga ada pengeluaran-pengeluaran lain. Contohnya transport yang kita akan bahas sekarang, dan juga adalah paket data. Paket data itu rata-rata sekitar $20 per bulan. Yes. Jadi mungkin sekitar $5 ya. $5 seminggu per minggunya. Lalu kalau untuk transport aku sendiri itu naik sepeda. Dan di sini itu sepedanya itu ada bike lane. Bike lane itu jadinya jalur khusus sepeda dan itu sangat aman. Jadinya kalau mau naik sepeda, aku dari rumahku ke uni itu sekitar cuma 10 menit. Dan itu ada jalur khususnya sendiri. Mungkin ada sekali 2 kali kita nyebrang, tapi itu pun ada jalur penyeberangan. Jadinya aman banget kalau aku dari rumah ke uni, atau aku dari rumah misalnya ke Westfield mau beli groceries, itu semuanya aman. Jadi menurutku untuk sepeda itu worth it banget sih. Kalau kamu transport gimana, Tin? Kok aku selalu naik bus, Bang. Jadi bus. Aku selalu naik bus. Iya, jadi lebih cepet juga dan lebih aman. Dan aku sih kita pakai Metrocard, dan Metrocard ini tuh didesain cukup murah untuk Christchurch ya. Jadi di Christchurch ini itu program pemerintah sekarang, kalau misalnya kamu naik bus untuk anak-anak dan mahasiswa dan anak muda $1 sekali naik, dan untuk orang dewasa $2 sekali naik. Nah, untuk biaya ini maksimal kamu coba bayar 2 kali dalam sehari atau 8 kali seminggu. Jadi misalnya nih, kamu Senin sampai Kamis naik bus terus, udah bayar 8 kali kan, 1 kali pergi 1 kali pulang. Nah, hari Jumat dan sampai Minggu itu gratis naik bus. Jadi menurut aku sih itu hemat sekali sih. Baik kalau misalnya naik bus sering gitu. I see. Jadinya kalau seminggu ya, kasarnya paling maksimal itu $8. $8, iya, kalau untuk anak muda dan mahasiswa di bawah 25 tahun ya. Iya. Terus juga kalau mau keliling, misalnya satu hari kita mau keliling Christchurch gitu, bayarnya cuma 2 kali doang. Betul, kalau naik bus bayar 2 kali doang. Naik mobil kan pasti mahal gitu kan. Iya. Jadinya untuk opsi ini, opsi transportasi umum atau mungkin kita naik sepeda sendiri, itu udah salah satu opsi yang paling murah. Betul. Kalau ada sebenarnya ada juga opsi naik mobil, cuman kita nggak bahas di sekarang ya.
Jadi oke, artinya sekitar mungkin kita bisa taruh aja bilang aja $10 satu minggu ya. Betul, $10 daripada $8 angkanya ini ya. Sedikit jelek ya. Bilang $10 satu minggu, lalu juga untuk paket data itu sekitar $5 satu minggu. Yes. Artinya sekitar $15 untuk paket data plus transportasi. Betul. Dalam satu minggu. Oke, jadinya artinya oke banget ya. Oke banget. Transportasi. Iya. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai rent. Oke, sekarang kita ada di Riccarton Busch. Kita ada jalan-jalan sedikit. Oke, jadi untuk rent itu ada 3 ya pilihannya ya. 3 pilihannya ini adalah University Dorm, lalu homestay yang ada house parent-nya, lalu juga flatting. Betul. Untuk University Dorm sendiri tergantung range harganya ya. Ada range harganya dari 200 sampai 600 tergantung kalian mau fasilitasnya yang seperti apa. Yang kedua adalah kita ada homestay. Ada homestay. Homestay ini keuntungannya adalah ya ada house parent ya. Jadi bisa ketemu orang, bisa bahasa Inggris juga ya. Betul, iya. Dan ini range harganya mungkin sekitar 250 belum makan. Belum termasuk makan. Betul. Lalu juga yang ketiga adalah flatting. Flatting sendiri range-nya bisa 150 sampai 250 ya. Iya, betul, tapi juga tergantung daerahnya di mana dan fasilitasnya mau apa saja, mau ada bathroom apa enggak gitu juga termasuk. Mau kamar mandi dalam atau enggak. Betul. Gitu ya. Nah, jadinya untuk flatting sendiri sekitaran segitu dan harus pikirin juga listrik dan pengeluaran lainnya. Betul. Wifi. Oke semuanya, jadi kita sudah bahas 3 hal itu ya. Betul. Dari rent, dari grocery, lalu transport dan pengeluaran lain seperti paket data dan rent. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, mungkin grocery kita anggap grocery plus makan itu sekitar 100. Lalu juga transport itu sekitar $10 seminggu. Lalu $5 untuk paket data seminggu. Itu artinya 115 tuh. Plus itu rent itu anggap 200 ya, 200 anggap. Artinya kita sekitar 315 ya. Per minggu itu sekitar $315. Dan mungkin ingat lagi, ini adalah harga di Christchurch. Daerah lain mungkin berubah-ubah. Nah, jadi kalau kedepannya mungkin harganya berubah, di daerah lain mungkin harganya berubah. Nah, begitu. Semoga video ini membantu ya. Yeah. Semoga pengalaman kita bisa membantu kalian semua yang ingin ke New Zealand dari Indonesia dan tahu kira-kira harganya berapa sih kalau mau tinggal di Christchurch. Dan kembali lagi, harga ini itu baru cover 3 hal itu. Kalau ada pengeluaran lain seperti kayak bensin atau entertainment, kayak mungkin kalian mau nonton film atau mungkin mau konser dan lain-lain ya, kita nggak tahu ya. Pengeluaran akan tergantung sama kalian sendiri. Cuman base-nya mungkin akan sekitar segituan. Begitu kan? Begitu. Oke, kalau gitu kita tutup aja videonya hari ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal video sampai sekarang. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye. Mantap.